Eh, Berarti kalau misalkan Adam tidak jatuh dalam dosa, Adam tetap mengenal apa itu hubungan biologis, Romo. Artinya keturunan Adam itu tetap ada, seperti itu. Ya, pertanyaan saya, mereka jatuh di dalam dosa bab berapa? Kejadian Kejadian 3 ayat 6 ya kalau tidak Ya, salah. tidak, kejadian 3. Oke, penting. Janji Ya, untuk kejadian beranak 3. cucu di bab berapa? Kejadian 1 ayat 28 kalau tidak salah. Artinya bab Satu di bawah Alkitab saja. 26, Ya, ingat-ingat 27 menciptakan mereka, 28 langsung janji beranak cucu. Artinya dengan garis logis. Setelah menciptakan, Tuhan langsung menjanjikan supaya beranak cucu. Oke, bantu dulu IDC. Kejadian 1, 26, 27, nanti garis bawahi 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27-nya? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, sekarang 28-nya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Tanimbar. Dengan demikian, kejatuhan manusia itu membatalkan janji untuk beranak cucu atau tidak? Ya, saya agak sedikit agak kurang paham nih, Romo. Satu lagi, kalau di dalam Kejadian 9 ayat 1 dan 7 gimana? Jangan dulu ke sana. Pertanyaan saya, apakah janji itu dibatalkan karena jatuhnya manusia dalam dosa atau tidak? Itu pertanyaan saya. Jangan dulu lari ke 9 ayat 1, saya tahu itu. Jangan dulu lari ke sana. Pertanyaan saya, apakah dengan kejatuhan manusia dalam dosa Allah membatalkan janjinya supaya manusia beranak cucu? Jika Tuhan sudah berjanji, itu pasti terjadi. Ya, sudah selesai. Buat apa dipersoalkan lagi? Iya. Saya hanya ingin tahu aja, Romo. Saya juga masih ada. Satu lagi, Romo. Satu lagi. Lucifer, mute dulu. Ma. Aduh. Lucifer. Aduh, tidak bisa mute-kan Lucifer nih. Lucifer, tidak bisa mute-kan engkau. Oke, maaf. Oh, Tanimbar, silakan. Baik, Romo. Terima kasih. Jadi, memang janji apa yang Allah, jika Allah sudah janji, itu pasti terjadi. Itu tidak mungkin tidak terjadi. Karena firman Allah itu tidak akan berlalu sampai kapanpun. Dan itu benar, Romo. Saya sepakat itu. Cuma ini hanya ya ingin, ya karena Romo kan lebih paham ya dari saya ya. Saya hanya ingin tahu saja. Artinya jika Adam tidak jatuh dalam dosa itu berarti Adam itu tetap dia mengenal sifat-sifat jasmani, Romo. Seperti hubungan biologis. Tanimbar, Allah menciptakan malaikat atau Allah menciptakan manusia menurut gambar dia tadi? Kalau di dalam kejadian 1 ayat 6, ini menurut pemahaman saya, Romo ya, maaf ya. Kalau ini, kalau menurut pemahaman saya di dalam kejadian 1 ayat 26 itu berbicara gambaran Allah dan manusia, itu yang diistilahkan Tritunggal. Gambarannya itu Allah menciptakan manusia atau malaikat di situ? Manusia, Romo. Ya sudah selesai, manusia punya apa-apa saja sebagai manusia. Manusia punya jiwa, tubuh dan roh, kejadian 1:26. Oke, kalau dia Gambarannya punya sama tubuh, dengan Allah. kalau dia punya tubuh jasmani, apa yang dia rasakan? Apa yang dia butuhkan? Makanan. Ya, apa lagi? Dia punya keinginan atau tidak?
Ya, keinginan. Tapi itu kalau kalau menurut pemahaman saya itu manusia jasmani setelah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia rohaninya di mana? Yang kau miliki kapan? Ini kalau menurut pemahaman saya, kalau manusia Begini, rohani Tanimbar, kalau tidak hanya bilang mengenal. menurut saya tidak, menurut kitab suci. Oh, kalau hanya menurut saya, semua orang bisa berpikir seperti engkau. Oke. Oke, menurut kitab suci baik, menurut kitab suci, menurut Kalau pemahaman saya kalau dari menurut kitab suci, hasil engkau buktikan kitab suci yang mana, ayatnya mana? ya, Matius 22 ayat 30 itu kan sifat-sifat roh, kodrat kodrat Sifat menurut manusianya di mana saja? hidup Manusia menurut apa saja? Manusia. Sekarang kau bilang jasmani dulu. Lalu kau jelaskan sifat jasmaninya ada di mana dulu. Jangan dulu ke roh, jangan dulu loncat ke roh. Sesuai, engkau bilang tadi jasmani punya tubuh. Sekarang sifat ketika dia mempunyai tubuh, dia punya apa saja. Oke? Itu yang kau jelaskan dulu. Ya. Jangan dulu lompat ke roh. Roh gampang. baik kodrat manusia jasmani itu manusia yang memiliki sifat-sifat daging, hidup menurut daging. Artinya mengenal hubungan biologis. Sedangkan kodrat manusia rohani yang menurut saya itu Adam sebelum kejatuhannya, itu sifat-sifatnya rohani, tidak mengenal apa itu hubungan biologis. Makanya saya bertanya, jika Adam tidak jatuh dalam dosa, ini menurut pemahaman saya karena Adam ini manusia rohani. Tanimbar, kembali sifat-sifat jawaban hidupnya. tetap sama. Apakah dengan kejatuhan manusia di bab 3 dia membatalkan kejadian 1:28 janji untuk beranak cucu? Kalau janji untuk beranak cucu artinya Adam dan Hawa harus buat apa? Logikanya Iya, ke sana. Ya betul, Sudah, Romo. perkara selesai. Ya, yang pikiran picik yang kau miliki seperti itu hilangkan. Ya Romo, Tidak ada ya. masalah, jawaban sudah ada di Betul. sana, saudaraku. Iya, baik Romo. Saya sepakat itu dengan Romo karena apa yang Tuhan sudah janji itu tidak mungkin tidak terjadi karena firman Tuhan itu ya dan amin, tidak akan berlalu. Itu saya sepaham, betul. Tetapi yang saya pahami di sisi lain dalam konteks lain ya, hubungan biologis itu, hubungan seksual itu sifat-sifat daging, bukan sifat-sifat roh. Jadi Karena engkau ini sebentar. benar-benar manusia atau tidak? Karena ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam itu mengalami kematian. Kodrat manusia rohaninya itu mati dan mengenal sifat-sifat jasmani, yaitu hubungan biologis. Sejak kapan dia punya kodrat rohaninya mati? Ketika dia jatuh dalam dosa, karena upah dosa adalah maut, Romo. Bagaimana roh memberikan hidup? Dan Allah meniupkan apa supaya engkau hidup? Kejadian 2 ayat 6 dan 7. Baca dulu untuk dia, IDC. Engkau pendeta tapi engkau pun cara berpikir seperti ini, saya ragu sekali engkau punya status pendeta nih. Saya bukan pendeta, Romo. Saya bukan Engkau pendeta. bukan pertama kali naik ke sini, engkau sedikit polemik, saya mengerti itu. Tapi saya meragukan status kekristenanmu. Tuhan hembuskan apa supaya jadi makhluk hidup? Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Supaya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah menghembuskan apa di sana? Ruah, roh, spiritnya, supaya engkau dan saya jadi makhluk hidup. Saudaraku, jadi artinya ketika engkau jatuh dalam dosa engkau tidak hidup lagi, engkau sudah mati, begitu? Dan Tuhan menghembuskan kepada para rasul, Yohanes 20, 22, 23, supaya beri lagi engkau hidup dari dosa yang sudah mati itu. Dia beri apa supaya engkau hidup? Otoritas pengampunan dosa. Dan sesudah berkata demikian, ia mengurusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus.
Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tanimbar, pertanyaan saya, setiap hubungan seksual adalah dosa? Tidak. Tapi buah Tadi dari yang kau dosa bilang itu. tadi, kalau itu perbuatan daging, bagaimana dengan orang tua kita yang melahirkan kita setelah melakukan sakramen perkawinan? Apakah hubungan mereka itu dosa? Tidak, kalau dia setia. Kalau setia tidak. Tetapi kalau tidak Kalau setia, dia ya. setia dalam maksudnya apa? Ini menurut pemahaman saya, Romo, karena Apa itu setia? Kalau dia setia artinya tidak. Kalau dia tidak setia, tidak. Ini sudah tema lain lagi, Tanimbar. ya begini, Romo. Karena hubungan biologis itu kan kodrat manusia jasmani, buah dari dosa Adam. Karena Adam Tanimbar, apakah bahaya sekali yang kau punya dinamika pemahaman. Hubungan seksual itu adalah buah dari dosa Adam. ya, sehingga Adam mengenal Hubungan seksual dari punya bapa dan mama yang setelah melakukan sakramen perkawinan adalah buah dari dosa Adam. karena manusia yang dilahirkan dari hubungan biologis itu hamba dosa, budak dosa. Berbicara budak dosa. Pertanyaan saya dulu, apakah hubungan bapa mama saya setelah melakukan sakramen perkawinan lalu mereka mempunyai hubungan dan melahirkan saya, apakah hubungan mereka adalah buah dari dosa Adam? Tidak. Ya, karena mengenal nanti, sifat-sifat gagal Karena paham hubungan biologis Protestan itu di sifat sini. daging. Tanimbar gagal. Bab 1 ayat 28 beranak cuculah, bab 3 jatuh dalam dosa. Artinya dosa ini membatalkan janji Allah supaya manusia beranak cucu. Logikamu cacat di situ, saudaraku. Karena engkau bilang hubungan jasmani, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, orang tua kita adalah buah dari dosanya Adam. Sedangkan dosa baru jatuh di bab 3. Bab 1 ayat 28 janji untuk beranak cucu. Engkau punya logika dapat dari mana? Kalau baik, kalau Sekarang menurut pertanyaan saya untuk engkau, apa itu dosa? dosa itu tindakan atau perbuatan yang tidak taat Tunjukkan kepada ayatnya di mana yang mendefinisikan apa itu dosa. ketika Tuhan melarang Adam memakan buah larangan. Apa, saya bukan tanya itu kapan. Ketika itu artinya kapan? Di dalam Engkau kejadian. jawab. Di dalam Apa kejadian. definisi dosa menurut kitab suci? Dosa itu Mana ayatnya? tindakan. Mana ayatnya yang mendefinisikan Kejadian. itu dosa? Kejadian, ketidaktaatan. Mana definisi itu dosa? Ya, dosa itu ketidaktaatan perintah atau kehendak Tuhan. Bantu Ini dulu menurut Jose. saya. Saya dari tadi dia hanya ketidaktaatan. Apa itu bukan definisi dosa? Bantu dulu. Anu, Dosa adalah apa, bagaimana, kapan, dan mengapa. Yakobus 1, 13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Tahan dulu. Dan Dosa adalah ketika keinginan dibuahkan. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
Tanimbar, yang pertama engkau harus mengerti apa itu dosa supaya engkau bisa mengkaitkan bagaimana hubungan badan suami dan istri menyebabkan dosa. Kalau begitu, batalkan janji Allah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Emangnya ketika Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan misi supaya bertambah banyak, penuhilah bumi dan semuanya itu beranak cuculah, di situ pikirkan di situ bagaimana Adam dan Hawa bisa melahirkan Kain, bagaimana Adam dan Hawa bisa melahirkan Abel. Ya, baik Romo, tadi sedikit ada kekeliruan. Saya tidak bilang hubungan seksual itu dosa, tetapi buah dari dosa itu. Iya, pertanyaan saya, engkau, ide saya saksi. Engkau tadi bilang begini, saudaraku. Hubungan badan itu adalah buah dari dosanya Dari Adam. dosa. Itu yang engkau omong. Makanya pertanyaan saya, apakah hubungan badan antara bapak dan mama untuk melahirkan saya ini adalah dosa? Tidak berdosa. Jadi buah itu Bagaimana mengenal. engkau kontradiksi dengan Begini. pernyataan sendirilah? Ya begini ya Romo, jangan Tadi dulu kamu dipotong. yang bilang Sebentar. loh. Tadi Saudara, kamu yang bilang. ya saudari Rosari begini, makanya ada kekeliruan. Jadi begini, menurut pemahaman saya, buah dari dosa itu, Adam yang tadinya tidak mengenal sifat-sifat jasmani, itu jadi mengenal sifat-sifat rohani. Maksudnya sifat-sifat jasmani. Bukan? Jadi begini, buah roh itu, buah dosa itu, ketika Adam jatuh dalam dosa, ya, dia itu jadi mengenal sifat-sifat jasmani yang dia tidak kenal sebelum kejatuhannya. Karena sifat-sifat jasmani Pertanyaan menurut saya, Tanimbar, sifat jasmani begini. itu jelek kah? Buruk kah sifat jasmani itu? Karena buah dari dosa itu, Romo. Pertanyaan Karena Adam saya, tidak mengenal. sifat kemanusiaanmu itu buruk kah? Ya, karena saya dilahirkan dari buah dosa Adam. Tanimbar, engkau sebagai manusia itu jelek semua kah? Sejak Karena kapan ini pertama kali seorang Protestan bilang bahwa sifat kemanusiaan kita itu jelek semua? Karena itu hasil dari dosanya Adam. Dosa Adam. Sejak Tanimbar, sejak kapan engkau sisir kau punya rambut? Kalau itu sudah jelek. Kenapa engkau harus sikat gigi kalau itu sudah jelek? Kenapa engkau harus makan karena itu sudah jelek? Kenapa engkau harus pergi peluk kau punya istri kalau itu jelek? Bahaya sekali loh. Tuhan memberikan engkau kapasitas jasmani yang baik, tapi engkau mau pakai tidak. Contohnya kalau kau petangan itu untuk kerja, kalau kau pukul orang itu baru kau jahat. Kau mulut itu untuk makan, untuk omong yang baik, tapi kalau kau mau gosip itu artinya kau sudah jatuh dalam dosa. Jadi kau jangan bilang kau punya jasmani itu buah dari dosanya Adam. Sedih sekali Romo. Ya baik Romo, baik. Ini menurut pemahaman saya menghargai. Ya sudah dari tadi hanya bilang menurut saya. Begini Romo, begini. Tanimbar, kalau saya hanya diskusi dengan orang hanya bilang menurut saya biar tidak sesuai. Dari tadi yang kau bilang menurut saya semua ini menurut saya dari pemahaman Alkitab, bukan menurut langsung dari pribadi saya sendiri, karena engkau tunjukkan bahwa jasmani itu jelek. Tuhan ciptakan itu jelek. Kau tunjukkan ayatnya mana? Setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Kau tunjukkan semua yang jasmani itu jelek. Iya, jelek itu berbicara sifat-sifatnya, Romo. Iya, sifatnya. Berarti engkau semua sifat jelek, kah? Aduh, Tuhan Allah Tanimbar. Begini. Sifat-sifat jasmani dengan sifat-sifat roh itu berbeda, Romo. Oh, sifat jasmani itu kau tunjukkan ayatnya mana? Sifat jasmani. Jangan bilang perbuatan daging. Sifat jasmani yang jelek itu apa saja? Sifat-sifat jasmani itu ya seperti percabulan, pencurian, hawa nafsu, hidup menurut daging lah. Pertanyaan saya, itu sifat jasmani atau perbuatan daging? Baca dulu, Galatia 5 ayat ke-19 sampai 21. Dia tidak mengerti. Perbuatan daging itu beda dengan sifat jasmani, oke? Perbuatan itu apa? Pertanyaan saya, Tanimbar, perbuatan itu perilaku, sifat itu juga perilaku. Engkau belajar bahasa Indonesia dari mana kata kerja dengan kata sifat? Romo, kita sudah jangan dulu. Di sini engkau tidak mengerti perbedaan.
Tanimbar, ketika kita omong tentang sifat, itu berbeda dengan omong tentang perbuatan. Karena dari dua kata yang berbeda. Satunya kata sifat, satunya kata kerja. Yang engkau omong itu adalah mengkawinkan antara sifat dan perbuatan. Sedangkan kitab suci Galatia 5 ayat 19-21 omong tentang perbuatan daging. Tolong baca, bukan sifat daging. Ini saya baca untuk dia. Perbuatan daging telah Tahan dulu. nyata. Di kata perbuatan, IDC, engkau mengerti bahasa Indonesia. Ketika omong tentang perbuatan, dia omong tentang kerja atau omong tentang sifat. Kerja, apa yang kita bahas? Oh, jadi di sini gagal total Tanimbar. Baca, perbuatan daging dia samakan dengan sifat daging. Perbuatan daging, contoh. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, Dan pesta pura, dan Dan- sebagainya. Tanimbar, di situ omong tentang Terhadap- perbuatan. Cukup. Tanimbar, di situ omong tentang perbuatan daging atau sifat daging. Kau jelaskan bahasa Indonesianya dulu. Jelaskan dulu, Ya. Tanimbar. Perbuatan atau Ya. sifat di situ? Ya, perbuatan itu kan dari sifat-sifat kita. Ada, sudah. Turunkan saja. Malas. Satu lagi Romo, satu lagi. Turunkan saya. Ngeyel terus nih, malas nih. Apa gini, Tidak satu tahu. lagi. Turunkan aja saya, Apakah malas. sifat-sifat Tunggu, roh tunggu, itu tunggu. mengenal hubungan biologis, Romo? Sudah, kau dengan turunkan Eno saya. saja Pak. Kau dengan Eno saja Pak Pendeta. Tidak usah di sini. Malas. Sudah kena KKR tadi toh.